Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam para Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini tanggal 23 Juli 2025. Mari sama-sama Bapak Ibu ya, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau rajin baca Alkitab. Mari kita jadikan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan minyak. Pelita bicara hati kita. Kita mesti siap selalu hati kita untuk firman Allah dan Roh Kudus, supaya dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan, supaya hidup kita tidak lalai, tapi hidup kita selalu waspada, berjaga dan berdoa. Menjadi 5 gadis yang bijaksana, menantikan kedatangan Tuhan. Hati kita rindu senantiasa untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, pastikan nama kita ada. Karena sebentar pada malam hari kita mau baca kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 18, dikatakan, mereka yang diam di bumi yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Wow, sedih sekali loh Bapak Ibu kalau sampai nama tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Berarti akan dilempar ke dalam lautan api kekal selama-lamanya. Oh, tidak terjadi buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastikan kalau sangkakala berbunyi, nama kita ada dan kita dipanggil ada, naik bersama Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk hidup kekal dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, amin, haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil, aku ada, amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, namaku ada, amin, haleluya. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang penuh dengan damai, permai sejahtera oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil, aku ada, amin. Kita pasti kita ada bersama Yesus. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada, amin. Terima kasih Tuhan. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya, amin, haleluya. Kalau nanti waktu habis, agar yakin aku, kalau namaku dipanggil, aku ada bersama Yesus. Cintaku kepada Yesus, kalau bunyi
sangkakala. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab ada pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau bunyi sangkakala, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku. Tuhanku Yesus, Bapakku yang sangat aku cintai. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa malam hari ini, aku rindu laparkan firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu Bapa, supaya namaku tertulis di dalam kitab kehidupan, dan Ku menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Nanti akan terjadi Bapak Ibu, semua firman Allah pasti digenapi. Justru dari saat ini kita harus siap sedia. Kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri. Jangan mempersiapkan diri untuk gali dunia, tapi gali firman Allah, gali kebenaran Tuhan, gali rahasia Tuhan yang tersembunyi ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Allah katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan. Jadi kerinduan saya, kerinduan Bapak Ibu kita semua, suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita rutin baca Alkitab, isi hati kita dengan firman Tuhan. Pagi malam, daripada Bapak simpen harta dunia yang akan hancur, tapi mari kita simpen harta di surga. Puji Tuhan ada di dalam firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita membaca Wahyu 17 ayat 8 sampai 18, demikian firman Tuhan.
Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, itu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka lihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul kembali. Ada 3 hal penting sudah di sini. Ya, jadi binatang itu bicara iblis, masa lalu waktu iblis ya mengganggu atau menjatuhkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya. Dan oleh kedatangan yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus sudah menghancurkan itu kuasa iblis, kuasa maut, ya. Sudah tidak berkuasa lagi itu, dan tidak ada artinya. Kuasa Tuhan sudah melenyapkan kuasa iblis. Tapi ketika datang lagi itu bicara antikris. Tapi amat sedih Bapak Ibu, dikatakan situ, mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia jadikan, jadi ada nanti nama orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti di dalam Wahyu 20 ayat 15. Kalau nama tidak tertulis akan dilempar di dalam lautan api, saudara. Coba saya mau baca. Wahyu pasal 20 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wow, sedih loh Bapak Ibu. Untuk itu mari dari saat kita mempersiapkan diri, kita mau sungguh sama Tuhan, kan supaya nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Seperti dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20, Yesus ini juga katakan, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Lukas 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu talu kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Nama kita terdaftar di surga. Pastikan kalau sangkal kalau berbunyi, nama kita ada di dalam kitab kehidupan di surga buat selama-lamanya. Tuh mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Jangan fokus kepada binatang. Jangan fokus kepada dunia. Jangan fokus kepada egois kita. Jangan fokus kepada diri kita sendiri. Fokus kepada Tuhan. Kepada firman Allah. Ayat 9 dikatakan, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atas perempuan itu duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan berhikmat, 5 gadis yang bijaksana. 7 kepala adalah 7 gunung, 7 angka sempurna yang sudah saya katakan. Yang di atasnya perempuan duduk, perempuan gereja Tuhan iblis itu. Yang akan memerintah berkuasa, saudara. Ya, ayat 10, ketujuh adalah 7 raja, 5 diantara sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan dia datang ia akan tinggal sekali saja. Akan datang siapa itu? Antikris. 5 diantara sudah jatuh, dikatakan 7 adalah 7 jatuh, 5 diantara sudah jatuh. Kemungkinan besar 5 itu yang sudah jatuh Mesir. Paruh itu bangsa Israel keluar Mesir, perbudakan Mesir sudah, ya. Kerajaan Asur waktu bangsa Israel, ya, bagian utara, ya, diambil, ditawan raja Asyur. Babel yang ketiga, Babel, apa Babel? Itu waktu 5, bukan 5 itu, ada 12 suku Israel, 10 diambil, 2 Yehuda dan Benyamin, ya, diambil di tahun raja Nebukadnezar dibawa ke Babel, ya. Itu berarti ada Mesir, Asur, Babel sudah lewat, ya. Terus berikutnya adalah Media Persia, ya. Keempat Yunani, Roma itu, ya, sudah dilewat masa lalu, tapi nanti akan timbul lagi antikris, kejahatan-kejahatan dunia akan terjadi, sudah, ya. Ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada itu, ia sediakan raja ke-8, dan namun demikian satu di antara ke-7 yang menuju kepada kebinasaan. Jadi nanti raja ke-8 bicara antikris akan terjadi nanti menjelang kedatangan Tuhan. Seperti saat ini sudah banyak antikris, ajaran-ajaran palsu. Hati-hati sudah, ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, sampai 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu. Mereka sekata kekuatan, dan kekuatan mereka berikan kepada binatang. Jadi nanti ada, dunia ini akan menyatakan kebenarannya. Maka disebut 10.
10 bicara firman Allah, bicara kebenaran. Jadi arti kebenaran palsu. Ya, mereka banyak anak-anak Tuhan yang terseret dengan kebenaran palsu, mencari kebenaran sendiri, seperti di dalam Roma pasal 10 saya mau baca. Mereka mau hidup di dalam kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Seolah-olah benar. Seperti di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Nanti akan tampil malaikat seperti malaikat terang. Padahal itu iblis, saudara. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seperti seolah-olah benar. Padahal penuh dengan kepalsuan. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan kebenaran firman Allah. Maka atas kemurahan Tuhan, saya menyampaikan firman Allah pagi malam. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkuat kokoh teguh kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan ayat 13, mereka sia sekata kekuatan kekuasaan mereka dari berikan kepada binatang itu kuasa iblis kerjasama. Ajaran-ajaran palsu. Mereka hidup di dalam seolah seperti kebenaran. Bersama dengan iblis si pembohong itu. Tapi nanti akan berperang. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Mereka yang terpanggil, yang terpilih dan setia. Jadi mari kita adalah orang yang dipanggil sama Tuhan. Bapak Ibu bersama adalah anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Mari kita tinggal setia, berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Serem saudara, nanti akan terjadi masa-masa yang sangat sulit saudara. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 15, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Coba nih, banyak orang-orang ikut pelacur, ikut dunia, ikut ajaran sesat, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Masuk ke surga tidak gampang, saudara. Dikit yang selamat, itu firman Allah. Ini bukti nyata, banyak mereka ikutin semua bangsa, rakyat banyak dan kaum bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakar yang api. Nanti akan terjadi masa kesulitan. Internal mereka akan ribut, saudara, akan ribut sendiri, akan saling memerangi, akan terjadi. Jadi jelas akan terjadi kekacauan yang dahsyat nanti menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi bagi kita yang setia, memang bicara kepalsuan itu, barang asli itu cuma satu, saudara. Tapi barang palsu banyak, nanti akan terjadi kekacauan. Tapi bagi kita yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ayat 17-18. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang sampai segala firman Allah tergenapi. Firman Allah telah digenapi. Ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah raja di bumi. Kota yang besar, banyak mereka yang sesat di muka bumi ini, yang ikuti ajaran sesat, yang ikuti ajaran dari iblis. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, mari kita mau setia sama Tuhan. Seperti di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 sebagai ayat penutup. Ayat penutup demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena nanti mahkota itu akan hilang, saudara. Kalau saudara tidak setia, seperti contoh Yudas Iskariot, Raja Saul. Raja Saul sudah dikasih mahkota kerajaan, dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Tapi mereka tidak taat, melanggar firman Allah. Sehingga mahkota kerajaan akhirnya Tuhan cabut itu Raja Saul. Sama juga Esau harusnya menerima hak kesulungan, tapi dia lalai dalam hidupnya. Dia jual hak kesulungan. Demikian Yudas Iskariot, dipilih sama Tuhan. Kalau sudah baca di Matius pasal 10, dipilih sama Tuhan, diberikan kuasa, tapi dia tidak setia. Justru dia mengkhianati Yesus. Demikian banyak anak Tuhan yang akan murtad. Kalau sudah baca dalam Matius 24 ayat 10, banyak anak Tuhan yang murtad, tidak berpegang kepada kebenaran firman Allah. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya, mari kita ikuti kebenaran Tuhan. Kita setia sama Tuhan.
Sehingga nanti kalau sangkala berbunyi, nama kita ada dan Tuhan bersama kita kekal selama-lamanya. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu, malam hari ini mari kita berjaga dan berdoa. Dan kita minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam firman Tuhan, supaya nama kita tertulis di dalam kehidupan kita. Nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Dan pada waktu sangkala berbunyi, nama kita ada bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.